Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya ada potensi atau peluang ke depannya gitu ya. Nah, yaitu emiten CLPI atau Colour Park Indonesia gitu ya. Nah, untuk emiten ini sampai dengan sekarang dia sudah mengeluarkan laporan Q1 2024-nya. Nah, kira-kira apakah laporan kuartal 1 tadi itu bisa kita analisis gitu ya, apakah nanti akan memproyeksikan gimana kondisi saham ini ke depan gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih sepertinya ada peluangnya. Nah, kenapa saya katakan ada peluang? Nah, mari kita ikuti satu persatu ya teman-teman investor. Nah, secara garis besar ya untuk saham CLPI ini sampai dengan per 22 Mei 2024 ya, harga sahamnya itu berada di angka 1075 gitu ya. Nah, kalau kita lihat semenjak dia IPO sampai dengan periode sekarang gitu ya, kalau kita lihat di sini dari tahun 2014 itu sepertinya sahamnya di situ-situ saja ya teman-teman ya, ke 1000, dan sepertinya 1000 itu menjadi titik resisten yang cukup kuat gitu ya. Karena di sini dia selalu berada di angka 1000. Kalau memang dia turun, dia mungkin berada di angka 500-an, tapi setelah naik ke angka 1000 turun lagi, dan sekarang ini dia berada di angka 1000 gitu ya, 1075 lebih tepatnya gitu. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan overall, saham ini baru one and a half bagger ya, 1,5 bagger gitu ya, 150%. Nah, jadi sebenarnya dari semenjak IPO tidak terlalu tinggi kenaikannya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau saya analisis di video ini, nanti akan saya tunjukkan sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya emiten ini nilai plusnya gitu ya. Artinya dari fundamental juga cukup menarik gitu ya. Nah, langsung saja yang pertama, fundamental. Yang pertama itu laba bersih ya. Nah, kalau untuk laba bersihnya di tahun 2023 gitu ya, sebelum kita menuju ke tahun 2024, 2023 saja dia sudah sangat signifikan ya peningkatan laba bersihnya gitu ya teman-teman. Memang di tahun 2022 dia menurun, tetapi angka di tahun 2023 ini secara satu tahun itu sudah berada di angka 52 ya, 52 miliar gitu ya. Nah, angka ini 52 miliar ini sudah sangat jauh ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya di tahun 2018 gitu ya teman-teman, yang hanya mencapai 30-an. Memang di tahun 2021 dia pernah mencapai angka 42 miliar, tetapi 2023 ini dia sudah signifikan sekali teman-teman. Nah, artinya apa? Dengan memiliki nilai bersih atau laba bersih yang cukup tinggi di tahun 2023, saya rasa nanti di tahun 2024 ini akan banyak potensi emiten ini naik. Karena apa? Yang pertama, tentunya dividen ya. Emiten ini untungnya rutin membagikan dividen. Dan pastinya nanti saya yakin sih teman-teman pembagian dividen tahun buku 2023 di tahun 2024 ini akan menghasilkan dividen yield yang melebihi dividen yield periode-periode sebelumnya. Dan saya yakin sih hal ini akan dikejar oleh investor gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, di tahun 2024 Q1 ini dia sudah mendapatkan laba bersih sebesar 16 miliar gitu ya. Nah, apakah ini nanti berpotensi ke depannya? Saya rasa berpotensi untuk setidaknya menyamai tahun 2023 gitu ya teman-teman. Nah, dari mana saja sih laba yang 16 miliar di tahun 2024 Q1 tadi gitu ya. Di sini saya ada mengambil data laporan keuangannya. Ternyata ya teman-teman, laba tadi tuh dia sudah meningkat sangat signifikan ya dari periode yang sama di tahun 2023 gitu. Nah, makanya di sini saya melihat ada potensi bahwasanya laba ini akan terus bertumbuh secara annual ya. Di tahun 2024 juga saya yakin sih ini akan lebih tinggi dari periode tahun 2023 gitu ya. Yang pertama karena dari sisi penjualan neto di sini terlihat dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 195 miliar gitu ya. Dia sekarang sudah meningkat lumayan signifikan teman-teman, menjadi 232 miliar gitu. Nah, memang dari beban pokok penjualan dia meningkat, tapi itu wajar saja gitu ya. Dan terlihat di sini untuk laba brutonya itu dari 24 miliar meningkat menjadi 31 miliar gitu ya. Nah, kemudian yang hal lain yang kita lihat di sini ya, dari sisi beban-beban usahanya seperti misalnya beban penjualan. Di sini ternyata beban penjualan itu menurun gitu ya. Artinya ini efisien gitu teman-teman. Nah, walaupun memang beban umumnya tuh meningkat tidak terlalu signifikan, dan di tahun ini juga kuartal pertama belum ada pendapatan operasi lain gitu ya. Sehingga di sini terlihat laba usahanya itu dari 14 miliar menjadi 18 miliar. Sungguh ini merupakan hal yang baik menurut saya teman-teman dari emiten ini gitu ya. Yang artinya
dari sisi performa dia sudah lebih tinggi dari periode tahun 2023, dan potensi untuk melebihi laba tahun 2023 yang mencapai 53 miliar tadi itu bisa saja akan terlampaui kembali di tahun 2004 gitu ya. Nah, kemudian dari sisi ekuitas teman-teman, ini juga saya lihat cukup menarik ya. Dia ekuitasnya juga bertumbuh ya di tahun 2024 kuartal 1 ini, dari yang sebelumnya di tahun 2023 dia mencapai angka 555 miliar ya. Sekarang sudah naik menjadi 572 miliar gitu. Dan kalau kita bandingkan datanya dari tahun 2018, rata-rata kenaikan ekuitas itu per tahunnya mencapai 4,7% gitu ya. Nah, kenaikan ekuitas ini juga artinya emiten ini mencatatkan performa yang baik dari sisi ekuitas gitu ya. Nah, kemudian dari sisi historis utang, untuk utangnya di sini terlihat memang fluktuatif ya teman-teman. Yang di tahun atau periode sebelumnya di tahun 2023 mencapai 220 miliar, tapi sekarang dia meningkat ya menjadi 246 miliar gitu ya. Tapi tidak masalah menurut saya, karena nanti kita akan lihat data selanjutnya. Secara keseluruhan sih nilai utang dari emiten ini sangat tidak signifikan ya teman-teman kalau dibandingkan dengan aset bersihnya gitu ya. Nah, ini utang kalau dibandingkan dengan ekuitasnya, dia hanya mencapai 0,43 gitu ya dari keseluruhan ekuitas gitu ya. Artinya masalah likuiditas tidak akan menjadi suatu masalah sih di emiten ini gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kenaikan atau pengurangan posisi kas gitu ya teman-teman. Nah, di sini tercatat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Q1 gitu ya, emiten ini 3 kali mengalami yang namanya penurunan kas gitu ya. Di tahun 2018, 2019, dan tahun 2022 gitu ya. Yang paling signifikan sih di tahun 2022 yang mencapai 42 miliar penurunan kasnya gitu ya. Tapi overall teman-teman, sampai dengan kuartal 1 2024 ini dia mencatatkan kenaikan kas yang cukup bagus gitu ya, 45 miliar gitu ya teman-teman. Nah, di tahun 2023 juga dia tercatat 55 miliar. Jadi menurut saya sih no problem ya untuk posisi kas dari emiten ini gitu ya. Nah, kemudian untuk posisi kas per akhir tahun gitu ya. Di sini juga terlihat signifikan sekali teman-teman. Di tahun 2023 dia mencapai 185 miliar gitu ya. Nah, ini sebanding dengan pencapaian laba gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2024 Q1 juga dia meningkat signifikan untuk posisi kasnya mencapai 275 miliar gitu. Bisa saja tadi karena adanya penambahan utang gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau dari sisi kas ini sih saya lihat ini akan memproyeksikan pembagian dividen di tahun 2024 ini gitu ya. Artinya dengan adanya posisi kas yang cukup banyak, tentunya nanti jadwal untuk pembagian dividennya yang kalau saya tidak salah di bulan Juni ya untuk emiten CLP ini pasti akan terselenggara dengan tidak adanya hambatan gitu ya, karena posisi kas juga cukup, masalah liabilitas juga tidak menjadi suatu hambatan gitu ya. Jadi dari posisi kas ini sih kita bisa menyimpulkan bahwasanya emiten ini cukup sehat dalam posisi kasnya, dan juga akan sangat mempengaruhi pembagian dividen yang menurut saya sih tidak akan jadi masalah gitu ya, karena posisi kasnya juga berlimpah gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk rata-rata harga sahamnya ya, kalau dilihat di sini sih untuk rata-ratanya sebenarnya sudah meningkat ya teman-teman. Tapi untuk angka 1000 itu sebenarnya menjadi angka psikologis teman-teman. Apakah memang nanti dia sudah bertahan di angka ini gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi performa atau laba tadi, sebenarnya rata-rata harga sahamnya sudah harusnya lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Katakanlah di sini kalau kita lihat rata-rata di tahun 2021 itu berada di angka 1000 gitu ya teman-teman. Padahal tadi performa ataupun laba yang sudah dihasilkan di tahun 2023 itu sudah melebihi laba di tahun 2021 maupun 2022 gitu ya. Seharusnya setidaknya rata-ratanya sudah harus lebih tinggi dari angka 1000 gitu ya teman-teman. Saya rasa 1200 tidak akan jadi masalah, masih wajar gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lanjut ke ROE dan EPS-nya ya. Dari ROE dan EPS juga ya memang sudah naik signifikan ya teman-teman. Nah, itu kenapa saya katakan ini menjadi anomali dan ini menjadi peluang sih menurut saya teman-teman. Karena dari ROE-nya saja dia sudah mencapai angka 11 gitu ya. Di tahun 2024 Q1, bahkan di 2023 juga ROE-nya menjadi 9 gitu ya. Nah, kemudian dari sisi EPS yang sebelah kanan,
Tahun 2023 saja IPS-nya meningkat signifikan sekali teman-teman. Dari 116 tahun 2022, di tahun 2023 dia sudah menjadi 172 gitu ya. Meningkat kurang lebih ya 50-an gitu ya teman-teman untuk IPS-nya gitu ya. Nah, ini yang saya katakan data historis ROI dan IPS ini bisa menjadi pedoman juga bagi teman-teman investor bahwasanya harga sahamnya tadi tidak mengikut ke data ROI dan IPS ini gitu ya. Padahal data ROI dan IPS ini merupakan data performa dari emiten ini gitu. Nah, harusnya sih harga sahamnya itu pasti akan mengikut dari ROE dan IPS-nya gitu ya. Karena ROE dan IPS-nya sudah meningkat signifikan, harusnya tadi sih harga sahamnya harusnya meningkat signifikan gitu ya. Nah, itulah peluang saya katakan teman-teman, pada saat harga sahamnya belum naik, disitulah saatnya peluang kita untuk menambah kepemilikan emiten ini gitu ya. Kenapa saya katakan emiten ini menarik gitu ya. Nah, untuk ROE-nya tadi 5 tahun terakhir itu mencapai 7,7%. Artinya di atas 5% itu saya rasa sudah cukup lumayan gitu ya. Dan IPS-nya itu tadi sudah meningkat signifikan melebihi tahun-tahun atau periode sebelumnya yang mencapai hanya angka seratusan itu ya. Ternyata di 2024 kita proyeksikan IPS-nya dalam setahun itu mencapai angka 217. Berarti tadi yang saya katakan di awal untuk performa itu sudah ada potensi untuk meningkat signifikan gitu ya. Nah, kita masuk ke prediksi harganya ini kalau kita lihat tadi data-data fundamental gitu ya dari laba, ekuitas dan segala macam gitu ya. Untuk harga saham CLPI pada saat saya membuat video ini berada di angka 1075 gitu ya teman-teman. Nah, ini hal yang menarik menurut saya. Di angka 1075 itu PBV yang tercatat itu baru mencapai 0,6 gitu ya teman-teman. Masih jauh dari harga nilai PBV 1. Dan PER yang dicapai di angka 1075 itu hanya mencapai 4,9. Sangat rendah ya teman-teman. Jadi saya proyeksikan sih kalau kita membeli di harga 1075 itu margin of safety-nya itu berada di angka 46%. Di atas 30% yang artinya saya rasa untuk mengalami penurunan jauh dari angka 1000 itu saya rasa akan cukup kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari nilai PBV 1 CLPI, kita misalkan nih, kalau misalnya nilai PBV 1 itu berapa gitu ya. Nah, nilai PBV 1 CLPI itu seharusnya di angka 1868 yang di sebelah kiri gitu ya. Dan kemudian nilai PER-nya itu saya proyeksikan sih PER 10 untuk CLP ini masih wajar gitu ya. Secara umum sih masih wajar dan nilai PER 10-nya itu di angka 2172 gitu ya. Nah, saya rata-ratakan saja, saya kombinasikan PBV dan PER yang wajar gitu ya di PBV 1 dan PER 10 gitu ya. Seharusnya emiten ini dihargai layak di angka 2000 teman-teman. Nah, kalau analisis saya pribadi sih menuju angka 2000 gitu ya dari angka 1075 ya kurang lebih hampir one bagger ya teman-teman, atau lebih tepatnya 87% gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa saja mengikuti analisis ini, tapi saya rasa sih emiten ini bisa saja menuju ke sana karena tadi performanya meningkat, dan saya yakin sih laba di tahun ini pasti akan meningkat lagi gitu ya. Jadi saya rasa sih menuju ke harga 2000 cepat atau lambat, saya rasa itu hal yang possible gitu ya teman-teman. Nah, kemudian secara historis gitu ya, kita juga biasanya menganalisis secara historis gitu ya. Ini dengan membandingkan PBV dan PER yang terjadi secara rata-rata 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau yang pertama di atas, untuk PBV 5 tahun terakhir itu berada di angka 0,53 gitu ya. Dan PER 5 tahun terakhir yang di bawah, grafik bawah itu berada di angka 7,03 gitu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan emiten ini sebenarnya layak dihargai di rata-rata harga PBV 0,53 dan juga PER 7,03 gitu ya. Nah, PBV 0,53 itu berapa sih harga sahamnya gitu ya. Nah, ini kita kombinasikan. PBV 0,53 berada di harga 997 dan harga dengan PER 7,03 itu berada di angka 1500-an gitu ya. Nah, kalau saya kombinasikan antara PBV 0,3 dan PER 7,03, harusnya emiten ini dihargai di angka 1200 per lembar saham gitu ya. Nah, memang dengan harga sekarang di angka 1075, ada nih teman-teman potensi gain juga mencapai angka 17% gitu ya. Nah, ini yang saya katakan cukup menarik sebenarnya teman-teman. Ya, terlepas dari tadi secara analisis secara fundamental berada di angka 2000 gitu ya. Nah, ini terserah teman-teman mau milih yang mana gitu ya. Ke harga 1200 juga saya rasa ya wajar-wajar saja ya teman-teman. Kalau memang teman-teman beranggapan wajar juga berada di angka 1200, boleh di komen nanti ya teman-teman. Dan kalau menurut saya sih ini tidak hal yang
mustahil gitu ya ke angka 1.200. Saya yakin sih akan mencapai ke situ cepat atau lambat gitu ya. Dan potensi gain 17% itu sudah lumayan teman-teman. Nah kalau saya sih mending di hold saja ya teman-teman sampai dengan angka 2000 kalau memang kita sanggup untuk menunggu gitu ya. Tapi tetap menggunakan money management gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita lanjutkan ke analisis teknikal. Nah teman-teman secara teknikal ya, ya ini tadi yang saya katakan di awal ya, saya sudah singgung juga. Secara teknikal sih dia konsolidasi gitu ya teman-teman. Harganya tidak jauh mengalami peningkatan signifikan gitu ya semenjak di tahun 2013 gitu ya. Nah ini terlihat konsolidasi teman-teman. Di tahun 2020 pada saat pandemi dia menurun malah ini menuju ke harga rendahnya itu low-nya di angka 434 gitu ya. Nah kalau kita lihat dia memang sudah meningkat. Harga paling signifikan itu terjadi di 2021 bulan Juli ya di angka 1220. Jadi saya rasa sih ini bisa saya buat titik resistennya itu berada di angka 1200 teman-teman. Nah kemudian kalau mau kita lihat lagi ya, kalau titik supportnya saya rasa sih di angka 1000 ya teman-teman ya. Karena angka 1000 ini juga di tahun 2014 pernah menjadi titik resisten ya di sini ya, di tahun 2014 gitu ya. Jadi saya rasa sih angka 1000 ini bisa dikatakan support kuat gitu ya teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, di sini dia pernah turun lagi harga sahamnya di angka kurang lebih 850-an gitu ya. Nah, memang angka 850 ini juga pernah menjadi titik resisten gitu ya di tahun 2019. Nah, kalau menurut saya pribadi sih teman-teman kita cukup fokus ke periode dari tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga terlihat secara konsolidasi gitu ya. Kalaupun nanti memang teman-teman dia mengalami penguatan harga kembali di sini, dia kemungkinan besar akan menuju ke angka langsung 1.200 gitu ya. Nah, kemungkinan kedua kalau dia menurun, dia akan menuju ke angka 1000 ataupun 950-an gitu ya di sini ya. Dan lebih parahnya lagi kalau memang dia mengalami penurunan kembali, dia bisa saja menuju ke angka 850 gitu ya. Nah, kalau memang sudah turun dari 850, mending teman-teman tunggu saja di angka lebih rendah lagi gitu ya. Saya rasa sih mungkin lebih rendah lagi di angka kurang lebih 650 gitu ya teman-teman. Tapi saya pribadi sih berpendapat ke angka 850 ini ada kemungkinan, tapi saya rasa sih akan cukup sulit. Mengingat tadi secara fundamental dia cukup bagus gitu ya, performanya signifikan. Kalau prediksi saya sih teman-teman, ya mungkin dia akan secara konsolidasi di angka 1000-an, dan kemungkinan akan mengalami peningkatan ke 1200 dalam waktu dekat dan ke menengah gitu ya teman-teman. Untuk time periodnya gitu. Nah teman-teman setelah dari analisis teknikal gitu ya, ini kita coba ke analisis sentimen dari eksternal, baik dari sisi media, news, atau hal-hal lainnya gitu ya. Nah ini sih saya tidak terlalu banyak mendapatkan news ataupun pemberitaan mengenai emiten ini. Saya lebih menitik beratkan ke pembagian dividennya sih teman-teman. Nah, di sini ada news yang menyatakan untuk saham ini memiliki rata-rata dividen yield sekitar 6,89% gitu ya dalam 10 tahun gitu ya. Nah, angka 6,89 ini saya yakin sih di tahun 2024 untuk pembagian dividen tahun 2023 itu akan meningkat signifikan gitu ya. Karena tadi laba atau performanya di tahun 2023 itu sangat signifikan teman-teman. Jadi saya yakin sih untuk dividen yieldnya itu saya yakin akan berada di angka di atas 7% gitu ya. Dan itu hal yang cukup menggiurkan bagi investor gitu teman-teman. Nah itulah saya rasa akan banyak yang membeli emiten ini, apalagi sebentar lagi periode bulan Juni ya, di mana emiten ini akan melakukan RUPS, dan mungkin sekalian juga dengan pembagian dividen tahun buku 2023 gitu ya. Nah di sini saatnya akumulasi teman-teman. Bisa saja dengan momen pembagian dividen ini, harga emitennya akan terangkat naik karena banyaknya yang buy gitu ya. Nah, ini juga emiten ini royal membagikan dividen gitu teman-teman. Jadi saya yakin sih good news-nya itu nanti akan terjadi di periode bulan Juni ataupun bulan Mei ini gitu ya teman-teman. Yaitu dengan sentimen pembagian dividen yang mungkin itu saya rasa akan menjadi hal yang menaikkan harga saham emiten ini dalam waktu short term gitu ya. Tapi secara long term sih saya yakin ini akan cukup bagus juga, menarik. Nah mungkin demikian teman-teman pembahasan saya secara singkat gitu ya mengenai emiten CLP ini. Kalau teman-teman punya komentar lain boleh di komen di kolom komentar, dan saya harapkan sih
untuk emiten ini bisa menjadi sumber cuan bagi teman-teman investor gitu ya. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini teman-teman. Terima kasih.